Rambut, personally I really concern sama penampilan rambut gua guys. Begitu juga menjaga kesehatannya. Karena buat gua rambut itu punya peranan yang penting banget for my self confidence. Nah, di video kali ini gua mau sharing bagaimana gua menjaga kesehatan rambut gua. So welcome to Jalen's YouTube channel. Oke, kalau ngomongin rambut ini otomatis kayak bikin gue jadi pengen ngaca gitu. Stylingannya lagi ancur atau enggak, miring atau enggak, gepeng atau enggak gitu ya. Well, anyway, guys, rambut itu sama kayak kulit wajah kita. Perlu yang namanya di take care, dijaga, dirawat ya. Apalagi rambut yang tiap hari lindungin diri kita dari sinar matahari, ya kan? Ditambah kita juga pakai minyak rambut, apa itu clay, wax, pomade, hair dust, gel, Kalau rambut itu manusia, kayaknya bisa teriak-teriak kali guys ya. Kerja keras tiap hari, dari pagi sampai malam, diterpa minyak rambut, sinar matahari, debu-debu, kotoran, pas kita nyender-nyender ke tembok, kemana ya, ke bahu pasangan ya. Kan bajunya dia juga banyak kuman, bakteri, ngumpul di sini semua, dan lain-lainnya guys. Well, nah, rambut itu juga sumber dari kotoran-kotoran yang gue bilang tadi, kuman-kuman itu guys. Jadi yang nyangkut-nyangkut dari daily activities kita. Makanya tiap malam abis kerja, kalau buat gue harus di take care ya, harus dibersihkan. Oke, gimana caranya gue menjaga kesehatan rambut gue guys? Langsung yang pertama adalah so basic, shampoo dan juga conditioner. Ini udah pasti, ya nggak harus dijelaskan lagi lebih detail karena ya setiap mandi, kalau gue pribadi itu pasti sampoan. Well, gue tahu banyak di luaran sana yang punya teori kalau nggak boleh sering-sering sampoan karena nanti rambutnya kering atau sebagainya. Ya kalian bisa google sendiri ya guys, kenapa nggak boleh keramas setiap hari, itu banyak banget penjelasannya. Tapi kalau menurut gue pribadi itu preferensi aja sih sebetulnya, karena kalau memang merasa ada keluhan setelah kalian shampoo sering-sering ya bisa dibikin berkala dari sehari sekali atau 2 hari sekali gitu. Jadi sesuaikan aja dengan pengalaman kamu sendiri gitu, trial and error ya. Yang paling bisa diakali kalau nggak pakai shampoo terus, kamu bisa juga pakai conditioner aja. Jadi misal pagi kamu pakai conditioner, nah malamnya kan karena malamnya habis pakai shampoo tuh, pagi pakai conditioner aja gitu karena kan masih nggak kotor-kotor amat gitu kan ya. Kecuali kalau emang kasur kalian, spray kalian kotor nggak pernah diganti-ganti, ya itu isinya kotoran semua gitu. Tapi kalau misalnya bersih, pagi conditioner aja. Gue pun juga kadang kayak gitu, tapi kalau gue biasanya kalau lagi nggak beraktivitas yang berat kayak dan nggak keringetan juga gitu, misalnya pagi mandi terus seharian kayak nyantai-nyantai aja, kayak atau mungkin di rumah aja ya, malamnya gue mandi pakai conditioner aja kayak gitu. Nah tapi karena gue most of my time itu pakai minyak rambut, jadi setiap mandi gue pasti bersihin pakai shampoo dan juga pakai conditioner biar rambut lebih halus juga sebagai double cleanser aja gitu kalau buat gue pribadi. Cuma ya perlu diperhatikan, pakailah produk-produk yang sesuai dengan jenis rambut kita karena shampoo dan conditioner itu kan macam-macam tipenya ya guys ya. Ada yang untuk rambut berminyak, ada yang untuk rambut normal, ada yang juga rambut kering. Nah terutama buat kamu yang punya rambut berminyak itu lebih concern, harus lebih diperhatikan karena lebih mudah juga lepek. So produk-produk shampoo untuk rambut berminyak itu biasanya memiliki teknologi atau senyawa kimia yang bisa meregulasi produksi minyak yang berlebih di rambut kita. Jadi kalau buat gue pribadi, buat kalian yang punya rambut gampang berminyak berlebih, itu yang lebih concern. Kalau yang normal ataupun kering masih agak oke lah, masih ya santai, slow walls gitu ya. Yang pertama, yang kedua ini dia, keringin rambut yang bener guys. Setelah mandi guys, keringin rambut yang bener, jangan asal handukan aja dan rambut masih basah-basah lembab gitu. Kenapa? Karena itu yang bikin rambut cepet jadi lepek. Dan buat cowok, kalau rambut belum kering masih basah-basah, itu akan mempengaruhi hasilnya juga ketika kalian nanti pakai minyak rambut, gel atau wax, apalah itu yang kalian pakai. Karena ketika rambut masih basah dan lu tiban pakai minyak rambut, nanti rambutnya akan jadi nempel-nempel kayak tebel-tebel gitu guys. Ngerti ya? Kayak nggak berdiri sendiri-sendiri gitu tuh, kayak berkumpul-kumpul, kayak ya you know maksud gue lah ya, tebel-tebel gitu, kayak bergumpal, kayak gumpal-gumpal, kayak begitu. Jadi nggak maksimal hasilnya. Nah untuk keringin rambut, jadi menurut gue adalah yang paling baik pelan-pelan tapi sampai kering, di take care with gentleness ya, kelembutan gitu ya. Jangan dengan kasar kayak acok-acok rambut kita pakai handuk gitu, jangan. Dan jangan juga sering-sering pakai hair dryer ya. Kenapa? Mungkin cowok jarang, tapi gue sarankan jangan pakai hair dryer kalau buat kalian yang pakai
sering pakai hair dryer. Ya logikanya simple aja deh, bodoh-bodohannya. Hair dryer itu kan panas, anginnya kencang ya. Nah kalau setiap waktu kita keringin pakai itu ya, otomatis kulit kepala kita yang bisa jadi bermasalah guys. Karena bahkan juga akar rambut kita juga bisa jadi bermasalah. Karena kan suhunya kan ekstrim tuh, anginnya kencang banget ya kan, terus panas juga gitu. Bahkan juga nggak boleh hair dryer dari jarak-jarak dekat sebetulnya. Ya jadi kalau saran gue, jangan sering-sering lah pakai hair dryer gitu. Jadi dry your hair naturally aja with gentleness ya. Sekali lagi jangan diocok-ocok pakai handuk ya, lembut aja ya, pelan-pelan sampai benar-benar kering sampai akar-akarnya. Alright, yang ketiga adalah pilih minyak rambut yang teruji. Nah, gue juga memilih minyak rambut yang merek-mereknya udah terpercaya guys, karena gue nggak berani coba-coba merek-merek yang kurang populer kalau buat gue pribadi. Since ya itu kan akan kita pakai hampir setiap hari ya, jadi saran gue pakailah yang kualitasnya sudah terjamin. Terus juga gue sendiri nggak pakai satu macam sih, gue pakai beberapa. Kayak gue pernah bahas juga, bikin konten juga ya kan, gue ada hair dust, gue ada clay, gue ada wax, pomade dan gel pun juga selalu gue punya, tapi juga hampir tidak pernah gue pakai gitu ya. Gue favorit gue adalah hair dust, clay, dan wax. Hair dust itu apa? Mungkin masih banyak yang kurang familiar, gue pernah bikin videonya, coba kalian bisa search sendiri ya. Nah, gue kurang suka pomade dan gel karena teksturnya itu basah dan mengkilap guys. Nah tapi baik lagi, itu adalah preferensi kamu. Cuma saran gue itu aja, pakai merek-merek yang sudah terbukti kualitasnya. Dan untuk menjaga kesehatan rambut, gue juga nggak pakai setiap hari guys, wax kayak gitu-gitu. Ya gue pakai untuk kerja aja atau occasion tertentu atau acara tertentu gitu. Jadi dalam 1 minggu itu gue pasti ada restnya gitu. Karena ya biar bisa bernafas lah rambut ini ya, nggak nempel mulu gitu ya, nggak on terus gitu. Jadi kalau keluar-keluar bentar doang atau nongkrong-nongkrong sama teman-teman yang biasa-biasa aja ya, nggak gue pakai. Kalau misalnya kalian nggak pede atau gue lagi nggak pede ya, misalnya rambut gue lagi, ini kayak gue sekarang nih, gue mesti udah agak potong nih ya, biar makin tipis lagi nih pinggirannya gitu. Ya gue pakai topi aja gitu. Jadi nggak bad hair day kayak gitu guys ya. Oke, yang keempat adalah pakai serum rambut. Nah, kalau mau kita pakai macam-macam skincare, kalau rambut nggak perlu ribet guys ya. Cukup pakai serum aja menurut gua, karena itu untuk menambah nutrisi rambut kita juga. Nah, kalau gue biasanya pakai di sore atau malam hari setelah mandi. Ya kalau pagi kan ya pakai minyak rambut. Jadi kalau misalnya serum ini kan teksturnya kayak bikin kilap dan licin. Nanti kalau menurut gua nggak, kurang maksimal gitu hasilnya kalau kita tiban lagi pakai wax, clay, ataupun gel ya. Jadi kalau gua prefernya pakai di malam hari. Ya samalah gitu dengan skincare ya guys. Ya, jadi kayak ini perlu disiplin dan konsisten juga untuk merasakan perbedaannya hasilnya gitu. Gak bisa kita pakai serum kayak cuma pakai 2-3 hari langsung tara magic, rambut jadi sehat, jadi kuat gitu, jadi tebal. No, enggak. Perlu waktu dan perlu konsisten juga untuk pakai serum rambut ini. Oke, itu dia. Banyak kok ya, kalian tinggal search aja lah. Kalian bisa coba-coba sendiri, trial and error serum mana yang cocok buat kamu ya. Yang kelima, drink enough water. Nah, gue percaya ketika kita minum cukup air putih setiap harinya, ya kalau gue 3-4 liter, itu akan membawakan dampak yang baik untuk tubuh kita guys, dari segala aspek ya, kesehatan termasuk rambut kita. Ya, kita pakai shampoo, conditioner, serum dan sebagainya, berusaha untuk menjaga rambut terhidrasi dengan cukup, tapi itu dari luar. Nah pertanyaannya, kenapa kita nggak menghidrasi tubuh kita yang cukup juga dari dalam? Ya, jadi when internal hydration coupled with external hydration, that would be the key to well balance ya. Artinya bahasa Bekasinya, ketika dari dalam terhidrasi, ditambah dari luar juga kita hidrasi juga, itu akan mendapatkan keseimbangan yang baik. Termasuk kesehatan rambut kita juga guys ya. Jadi kalau luarnya doang tapi dari dalamnya enggak, ya percuma, sama aja. Karena kan sumbernya dari dalam, inside out. Oke? So minum air putih yang cukup guys, itu saran gua. Dan itu adalah investasi kesehatan yang murah. Sama kayak olahraga, investasi itu kesehatan yang paling murah. Alright, well sesimpel itu aja. Kalau gue menjaga kesehatan rambut ini nggak aneh-aneh gitu. Sama paling gue cukur rambut ya kalau gue sih 2 minggu sekali ya, karena gue suka yang pinggir-pinggirnya tipis kayak gitu. Itu termasuk juga salah satu merawat rambut gitu. Jadi looksnya nggak berantakan kayak gitu ya. Dan juga mungkin kalau menurut gue pikir-pikir kayaknya gue nggak pernah bermasalah dengan rambut karena cuci shampoo atau conditioner setiap hari.
gue like literally setiap mandi pasti gue shampoo. Kalau misalnya satu hari mandi 3 kali, gue 3 kali pakai shampoo. Gak bermasalah karena tiap 2 minggu sekali gue potong rambut. Jadi regenerasinya lebih cepet. Nah biasanya bermasalah tuh yang cewek-cewek atau cowok-cowok rambutnya panjang karena setahun kan sekali potong rambut atau 2 kali ya kan, nah otomatis ujung-ujungnya suka bercabang, suka pecah dan sebagainya. Makanya sekali lagi dikondisikan aja gitu. Kalau emang lo suka potong rambut kayak gue, kayaknya I don't think nggak akan jadi masalah besar kalau lo akan selalu shampoo-shampooan terus. Karena menurut gue juga toh kita shampoo kan tujuannya untuk untuk membersihkan rambut kita juga kayak gitu ya. Jadi sekali lagi itu kondisional aja, preferensi kalian masing-masing sesuai based on your experience. And ya, thank God semua yang gue lakukan dari atas tadi tidak pernah mengalami masalah atau gue tidak pernah merasakan keresahan atau yang orang-orang bilang bad hair day gitu. Karena kalau gue tadi gue bilang bad hair day gue itu cuma mentok kalau rambut udah panjangan belum gue potong, 2 minggu belum potong rambut dan gue nggak pakai clay, hair dust ataupun wax, ya rambut jadi susah diatur aja gitu ya. That's all, tinggal pakai topi, really simple. Nah, so I hope the video ini bisa encourage teman-teman untuk selalu memperhatikan kesehatan rambut juga ya. Di take care with gentleness guys. So, thanks for watching. Always be grateful because you are blessed. God bless you. See you next time.